Kerajaan Demak mulanya merupakan sebuah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan dari Kerajaan Majapahit. Menurut sumber sejarah lokal di Jawa, keruntuhan Majapahit terjadi sekitar tahun 1478 Masehi. Hal ini ditandai dengan Candra Sengkala, sirna hilang kertaning bumi yang berarti memiliki angka tahun 1400 Saka. Ketika Majapahit runtuh, Demak mulai memisahkan diri dari ibu kota di Bintaro. Letak geografis berada di pesisir utara Pulau Jawa dengan lingkungan alamnya yang subur bermula dari sebuah kampung yang dalam babat lokal disebut Gelagah Wangi. Tempat ini konon dijadikan permukiman muslim di bawah pimpinan Raden Patah yang kehadirannya tersebut atas petunjuk seorang wali bernama Sunan Ampel. Raja pertama kerajaan Demak adalah Raden Fatah yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Raden Fatah merupakan putra dari Raja Majapahit bernama Raden Alif atau yang sering dikenal dengan nama Prabu Brawijaya V dengan putri keturunan Cina bernama Xu Banse. Kesultanan Demak berkembang pesat di tangan Raden Fatah yang berhasil mengembangkan pertahanan kerajaan dan berhasil memperluas wilayahnya hingga ke daerah Gresik. Tidak hanya dalam masalah hegemoni, pengamalan ajaran Islam pun menjadi misi utama dari Raden Fatah. Hal ini dibuktikan dengan mendirikan Masjid Agung Demak yang dibantu oleh para wali. Pada tahun 1513 Masehi, beliau juga mengutus anaknya yang bernama Pati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Kesultanan Demak terus berkembang semakin berjaya karena keberaniannya melawan pemerintahan Portugis di Malaka. Di bawah pimpinan Adipati Unus, Demak menyerang Portugis yang berpusat di Malaka. Hal ini dikarenakan Portugis telah memonopoli perdagangan di Nusantara. Pati Unus merupakan anak dari Raden Fatah yang sekaligus menggantikannya ketika Raden Fatah mangkat. Pati Unus sendiri hanya memerintah selama 3 tahun mulai dari tahun 1518 sampai dengan tahun 1521 Masehi. Beliau meninggal dalam pertempuran di Malaka pada tahun 1521 di usia 41 tahun. Kemudian, Pati Unus mendapat julukan Pangeran Sabranglor karena keberaniannya menyerang Portugis di Malaka. Wafatnya Pati Unus kemudian digantikan oleh Sultan Trenggana. Beliau adalah adik dari Pati Unus sekaligus penerus raja Kerajaan Demak. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Demak mengalami kejayaan. Berkat keberaniannya, Raden Trenggana mampu memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Demak hingga ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Sultan Trenggana bercita-cita untuk bisa menyatukan seluruh kawasan di Pulau Jawa di bawah kekuasaan Kesultanan Demak. Beliau juga mengutus Fathahillah untuk menyerang Sunda Kelapa yang dikuasai oleh Portugis. Pada tahun 1527 Masehi, Sunda Kelapa berhasil ditaklukkan dan berganti nama menjadi Jayakarta. Dan pada tahun 1546 Masehi, Sultan Trenggana menemui ajalnya di medan pertempuran ketika melancarkan penyerangan di Pasuruan. Sebelum itu, ketika Pati Unus meninggal, terdapat 2 kandidat yang menggantikannya, yaitu Sultan Trenggana dan Pangeran Surowiyoto. Suksesi Raja Demak III tidak berlangsung lancar karena terjadi persaingan panas antara Pangeran Surowiyoto dan Trenggana yang berlanjut dengan dibunuhnya Pangeran Surowiyoto oleh Sunan Prawoto. Sunan Prawoto merupakan anak sulung dari Sultan Trenggana yang membunuh Pangeran Sedolepen demi melancarkan kejayaan ayahnya menjadi Raja Demak. Sejak peristiwa itu, Surowiyoto dikenal dengan sebutan Pangeran Sedolepen yang artinya sekar gugur di sungai. Pangeran Sedolepen sendiri merupakan ayah dari Arya Penangsang yang mengakibatkan Arya Penangsang membalaskan dendam ayahnya di kemudian hari. Setelah Sultan Trenggana mangkat, digantikan oleh Sunan Prawoto. Beliau hanya memerintah singkat, yaitu pada tahun 1546 sampai dengan 1549 Masehi. Hal ini dikarenakan adanya pemberontakan dari Arya Penangsang yang kemudian membuat terbunuhnya Sunan Prawoto. Arya Penangsang kemudian menjadi penguasa tahta Demak sebagai Raja Demak kelima. Pada tahun 1549, Hadiri Adipati Jepara dan Ratu Kalinyamat berangkat ke Kudus untuk meminta penjelasan atas terbunuhnya Sunan Prawoto. Namun, penjelasan yang didapatnya sangat mengecewakan, sehingga mereka memilih untuk kembali pulang ke Jepara.
Di tengah jalan, mereka diserang oleh pengikut Arya Penangsang yang berhasil membunuh Pangeran Hadiri Adipati Jepara. Hal ini menyebabkan adipati-adipati di bawah Kesultanan Demak memusuhi Arya Penangsang. Salah satunya adalah Adipati Pajang Hadiwijaya yang dikenal sebagai Joko Tingkir. Karena masih ada hubungan saudara, Hadiwijaya enggan membunuh Arya Penangsang secara langsung. Hadiwijaya kemudian mengadakan sayembara untuk membunuh Arya Penangsang. Sutawijaya yang merupakan anak dari Ki Ageng Pamanahan berhasil membunuh Arya Penangsang. Setelah berhasil membunuh Arya Penangsang pada tahun 1554, Hadiwijaya memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Demak ke Pajang. Adanya perpindahan tersebut menyebabkan berakhirnya kekuasaan Kerajaan Demak yang ditandai dengan perpindahan kekuasaan dari daerah pesisir ke daerah pedalaman. Peralihan pusat kekuasaan dari Demak ke Pajang merupakan pergeseran pusat pemerintahan dari daerah pesisir ke daerah pedalaman, sehingga terjadi perubahan sifat kerajaan dari maritim ke agraris. Kini, Demak menjadi sebuah wilayah di pesisir utara Jawa yang terus mengalami perkembangan dengan beberapa peninggalan dari Kerajaan Demak. Yang pertama ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak yang didirikan oleh Wali Songo pada tahun 1479 Masehi dan masih berdiri dengan kokoh hingga saat ini. Meski sudah mengalami beberapa renovasi, namun beberapa bangunan utama ini masih utuh seperti aslinya. Bangunan ini menjadi bukti bahwa Kerajaan Demak pada masa silam telah menjadi pusat pengajaran dan penyebaran agama Islam di Jawa. Peninggalan dari Kerajaan merupakan hadiah dari Putri Campa, yakni ibunda dari Raden Patah. Peninggalan dari Kerajaan Demak yang terakhir adalah Dampar Kencono. Dampar Kencono merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit, sebab dampar ini merupakan hadiah yang diberikan Prabu Brawijaya V kepada Raden Patah. Dampar Kencono ini terletak di dalam dekat dengan tempat Imam Masjid Agung Demak. Mari kita lestarikan budaya dan sejarah kita sebagai tempat belajar dari masa lalu dan untuk kekayaan bangsa Indonesia. Letak geografis Kerajaan Demak berlokasi di Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak berdiri pada abad ke-16, didirikan oleh Raden Patah
dalam hal penyebaran agama Islam. Kerajaan Demak dibantu oleh Wali Songo. Sumber sejarah Kerajaan Demak. Ada beberapa peninggalan Kerajaan Demak, diantaranya sebagai berikut. 1. Soko Total. Soko Total ini merupakan tiang penyangga Masjid Demak. Ada juga Soko Guru yang merupakan 3 buah tiang dengan diameter 1 meter untuk menyangga Masjid Demak. 2. Masjid Agung Demak. Masjid ini didirikan pada 1479 Masehi, terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak. Sampai sekarang masih berdiri kokoh di pusat kota Demak. 3. Pawastren. Pawastren ini yang merupakan tempat berwudu jamaah perempuan yang memiliki dinding indah dengan ukuran motif Majapahitan 7 Maksuroh. 4. Makam Kalijaga terletak di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak. Sampai sekarang menjadi tempat yang sering dikunjungi atau didatangi para peziarah dari berbagai tempat. Sistem politik dan pemerintahan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mampu mengakhiri kejayaan Kerajaan Majapahit dan Sunda. Kerajaan Demak juga menempatkan adipatinya di beberapa wilayah untuk memperpanjang tangan sultan. Pejabat tersebut sangat berpengaruh pada wilayah tersebut, seperti dalam perebutan Sunda Kelapa tahun 1527 dengan bahasa Portugis. Nama-nama raja yang memimpin Kerajaan Demak. 1. Raden Patah. 2. Adipati Unus. 3. Sultan Trenggana. 4. Sunan Prawata. 5. Aryo Panangsang. Namun, raja yang berhasil atau telah mencapai puncak kejayaan yaitu Sultan Trenggana pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Kekayaan di Kerajaan Demak yaitu berbeda dengan kerajaan Hindu-Buddha. Di agama Islam tidak terdapat kasta dan juga tidak mengenal ritual-ritual yang mengeluarkan biaya. Sistem sosial bersifat egaliter, yang artinya kesetaraan rakyat dan pemimpin yang dapat dilihat ketika sholat Jumat. Kerajaan Demak yaitu letak strategis di pesisir pantai Jawa yang membuat Demak menjadi bandar perdagangan yang maju bersama Surabaya. Kerajaan Demak juga berkomoditas mengekspor beras ke perdagangan internasional. Masa keruntuhan Kerajaan Demak, karena kerajaan ini sering bersinggungan dengan bangsa Barat, salah satunya perebutan Sunda Kelapa pada tahun 1527 dengan bangsa Portugis. Tapi Kerajaan Demak runtuh karena pengkhianatan Adipati Hadiwijaya, karena Arya membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kalinyamat.